123.026. Baik, langsung saja pada materi pertama kami akan menjelaskan tentang ekuitas yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama adalah ekuitas. Ekuitas ini merupakan bagian dari peraturan keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan. Nah, dalam ekuitas perseroan terbatas atau PT ini dapat mencakup dua hal. Yang pertama ada modal saham dan yang kedua adalah peritahan. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Nah, jika dipandang dari segi hukumnya, PT ini merupakan suatu badan usaha dengan bentuk badan hukum yang berdiri sendiri. Sedangkan dipandang dari segi permodalannya, PT ini merupakan perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham. Selanjutnya modal saham. Modal saham adalah kontribusi pemilik kepada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak milik atas perseroan terbatas. Jadi saham dibagi menjadi dua, yaitu biasa dan reksadana. Selanjutnya saham biasa. Saham biasa adalah saham yang tidak memberikan hak lebih kepada pemegang saham. Oleh karena itu, hak perseroan akan mengeluarkan satu jenis saham sehingga semua pemegang saham sama. Contoh karakteristiknya itu ada ketersediaan. Saham biasa umumnya lebih mudah diperdagangkan daripada jenis sekuritas lainnya. Selanjutnya potensi keuangan. Saham biasa memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan modal yang signifikan dalam jangka panjang. Selanjutnya tidak dapat dikonversi. Saham biasa umumnya tidak dapat dikonversi menjadi jenis sekuritas lain seperti saham reksadana atau komoditas. Lanjut ke contoh soalnya. Pada tanggal 8 Oktober 2023, PT Sukses Jaya menerbitkan 2.000 lembar saham biasa dengan nominal sebesar 10.000 lembar. Saham tersebut diterbitkan dengan harga sebesar 15.000, maka jumlah itu ada kas 30.000 dari 30 juta dari 2.000 lembar kali 15.000. Terus ada modal saham biasanya itu dari 2.000 lembar dikali dengan 10.000 lembar, hasilnya itu 20 juta. Jadi ada selisih dari kas dan modal saham itu sebesar 10 juta dari 2.000 lembar kali 5.000 lembar. 5.000 rupiah. Terus nanti ini, tapi jika saham tersebut diterbitkan dengan harga sebesar 9.000, maka pada tanggal 8 Oktober adalah yaitu kas debit sebesar 18 juta dari 2.000 lembar kali 9.000. Terus ada modal saham biasanya di kredit sebesar 20 juta dari 2.000 lembar kali 10.000. Terus ada selisih desain saham biasa sebesar 2 juta dari 2.000 per lembar kali 1.000. Kemudian ada saham preferen. Saham preferen ini merupakan saham yang memberikan hak lebih bagi pemiliknya. Pemegang saham preferen mempunyai hak lebih dari pemegang saham biasa. Kemudian ada karakteristiknya. Yang pertama itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang kedua, pemegang saham preferen didahulukan dalam pembagian dividen. Yang ketiga, dapat dikonversikan menjadi saham biasa dalam kondisi tertentu. Kemudian mempunyai hak untuk pembayaran terlebih dahulu atas dividen yang sempat ditanggungkan perusahaan. Kemudian harus dibeli dengan jumlah yang besar dan biasanya saham preferen dibeli oleh perusahaan atau institusi. Di sini ada contoh soal saham preferen. Pada tanggal 3 April 2023, PT Niaga Buana menerbitkan 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Saham tersebut terjual dengan harga 1.250 per lembar. Maka jurnal yang harus dibuat pada tanggal 3 April adalah kas sebelah debit sebesar 125 juta, itu dari 100.000 dikali 1.250. Kemudian ada dua saham preferen sebesar 25 juta, itu dapat dari 100.000 dikali 250. Kemudian saham preferen itu ada 100 juta, itu dapat dari 100.000 dikali 1.000. Tetapi jika saham preferen tersebut diterbitkan dengan harga sebesar 700, maka jurnal pada tanggal 3 April 2023
2023 adalah kas sebesar 70 juta. Itu dari 100.000 dikali 700. Kemudian di Sagio saham preferen 30 juta. Itu dari 100.000 dikali 300. Dan yang terakhir ada modal saham preferen itu sebesar 100 juta. Itu dari 100.000 kali 1000. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, melainkan dipertahankan dalam perusahaan. Laba ditahan ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan investasi di masa depan. Ada beberapa karakteristik penting laba ditahan. Ada yang pertama, adanya penutupan saldo rekening laba rugi, lalu adanya distribusi yang ditujukan kepada pemegang saham, kemudian adanya perubahan prinsip akuntansi, lalu adanya koreksi atau kesalahan laporan dari periode sebelumnya, yang terakhir adanya penyisihan laba ditahan. Selanjutnya ada contoh soal laba ditahan. PT Alfa mencatat laba bersih sebesar 300 juta pada tahun 2023. Perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen pada tanggal 25 Desember 2023 sebesar 100 juta. Jurnal yang harus dicatat yaitu pada tanggal 25 Desember saat pembagian dividen, ada dividen di debit sebesar 100 juta, lalu ada kas di bagian kredit sebesar 100 juta juga. Kemudian ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu pada saat menutup akun laba bersih ke laba ditahan, ada laba bersih di debit sebesar 200 juta, lalu ada laba ditahan sebesar 200 juta juga di kredit. 200 juta itu dari 300.000 juta dikurang 100 juta, jadi 200 juta. Selanjutnya adalah dividen. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen di sini jenisnya ada dua, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai adalah bagian dari laba usaha yang ingin dibagikan pada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Sedangkan dividen saham yaitu bagian dari laba usaha yang ingin dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham dari perusahaan itu sendiri. Contoh soal dividen tunai. Pada tanggal 2 Mei 2012, PT Duta Niaga mengumumkan kepada seluruh pemegang sahamnya akan membagikan dividen tunai sebesar Rp150 per lembar saham. Pada tanggal 18 Mei 2012, dividen tunai tersebut membayarkan atas seluruh atau total yaitu 1 juta lembar sahamnya yang telah beredar. Jadi jurnal yang harus dibuat atas aktivitas pembagian dividen tersebut adalah pada tanggal 2 Mei 2012, yaitu pada saat dividen diumumkan, dividen di debit sebesar 150 juta dan di kredit yaitu utang dividen sebesar 150 juta. Perhitungannya dari nominal per lembar dikali jumlah saham, yaitu Rp150 dikali 1 juta lembar, dan jadi sebesar 150 juta. Sedangkan pada tanggal 18 Mei 2012, yaitu pada saat dividen dibagikan, utang dividen sebesar 150 juta di sebelah debit dan kredit kas sebesar 150 juta. Perhitungannya sama kayak tadi. Selanjutnya ada dividen saham. PT Merah Putih berencana akan membagikan dividen dalam bentuk saham baru PT Merah Putih. Dari total 1 juta lembar saham PT Merah Putih yang beredar, setiap 5 lembar saham lama akan memperoleh 1 lembar saham yang baru. Jadi 5 sahamnya yang lama itu ditukar ke 1 lembar saham yang baru. Dengan memiliki nilai nominal 1.000 per lembar dan memiliki harga pasar sebesar 1.200 per lembar. Pada tanggal 5 Juni 2012, manajemen PT Merah Putih mengumumkan pembagian dividen tersebut, dan pada tanggal 20 Juni dividen dibagikan kepada pemegang sahamnya. Ini berarti saham baru yang akan dibagikan sebanyak 1 juta dibagi 5. 5-nya itu dari 5 lembar saham yang lama buat ditukar ke 1 lembar saham yang baru. Jadi saham yang barunya itu sebesar 200.000 lembar dengan nilai nominal 1.000 per lembar
lembar dan harga pasar 1.200 per lembar. Nilai total saham yang dibagikan adalah 240 juta dari harga pasar dikali lembar saham yang baru. Jadi pada tanggal 5 Juni 2012, yaitu pada saat dividen diumumkan, dividen sebelah debit sebesar 240 juta dari 200.000 lembar dikali 1.200 rupiah, dan di sebelah kredit ada utang dividen sebesar 2 juta dari 200.000 lembar dikali 1.000, dan di kredit ada agio saham sebesar 40 juta dari 200.000 lembar dikali 200 dari selisih antara nilai nominal dan harga pasar. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni, yaitu pada saat dividen dibagikan, utang dividen saham di sebelah debit sebesar 200 juta dan modal saham di kredit sebesar 200 juta. Itu dari jumlah lembar saham yang baru dikali nilai nominal. Terima kasih, dan sekian dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Dian dari kelompok 4, izin bertanya. Di transaksi dividen itu kan ada tanggal pengumuman, terus ada tanggal pencatatan dan tanggal pembagian. Kalau di transaksi ini apakah ada tanggal pencatatannya gitu? Kan kalau tadi sebelumnya itu ada tanggal pencatatan yang tidak ada jurnal itu. Terima kasih. Jadi setelah diumumkan langsung dikeluarkan. Jadi berarti kalau gitu di tanggal yang sama? Ya, kan tadi dia semuanya sama, dia langsung. Cukup. Izin jawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya tadi bagaimana jika dividen tunai, bagaimana perlakuannya jika dividen tunai tidak diambil? Jadi dividen tunai tidak diambil oleh pemegang saham. Di perusahaan itu dicatat sebagai utang dividen. Sedangkan pemegang sahamnya jelas tidak akan mendapat keuntungan sama sekali dari saham tersebut karena dia tidak mengambil sahamnya tersebut.